Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumid. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil wa huwa asdaqul qailin. Yulijul laila fin nahari wa yulijul nahara fil lail. Shadaqallahu adzim. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dan yang saya muliakan, pada pagi hari ini saya akan sampaikan materi istilah di dalam tasawuf. Ada yang disebut dengan qabdu dan bastu. Qabdu menurut bahasa adalah menggenggam ya, jadi seperti ini tangan saya dikepalkan, ini namanya qabdu. Sementara lawannya qabdu adalah bastu, dilepas. Jadi genggaman, lepas. Para hadirin rahimakumullah, sedangkan menurut istilah yang disebut bastu itu adalah farhun ya'tadil quluba awil arwah, imma bisababi qaribi syuhudil habib aw suhudi jamalih aw bikasbil hizab an awsafi kamalih wa tajalli zatih aw bighairi sabab. Artinya yang disebut bastu itu adalah kegembiraan yang datang ke dalam hati. Nah, kegembiraan itu dikarenakan sebab atau ada juga tanpa sebab. Yang menyebabkan gembira hati itu diantaranya karena kedekatan dengan menyaksikan Habib yang dicintai. Ini kita bicara cinta kepada Allah ya. Kemudian juga bisa jadi disebabkan karena menyaksikan keelokan Allah. Keelokan di sini menyaksikan sifat-sifatnya, sifat jamalnya seperti pemurah, penyayang, lemah lembut, itu sifat jamalnya. Atau juga kegembiraan hati itu dikarenakan terbukanya hijab penghalang, jadi bisa mengenal kepada Allah ya. Atau juga kegembiraan hati itu karena memperoleh apa yang diinginkan, itu namanya bastu. Nah, sekarang kalau kita ya mendapatkan anugerah, misal lagi berusaha ingin mendapatkan anugerah Allah sebanyak-banyaknya karena ada cita-cita, baik cita-cita yang berhubungan dengan duniawi, misalnya menginginkan uang banyak untuk bikin rumah megah 2 atau 3 lantai, punya mobil mewah, terus juga bisa umroh ya, itu, dan itu kemudian tercapai, timbul rasa bahagia, rasa senang, gembira, itu namanya bastu. Jadi hati sedang dilapangkan oleh Allah, dibastukan oleh Allah. Atau juga punya keinginan akhirat, seperti saya pengen nanti malam tuh bangun jam sekian, kemudian bangun ya sesuai dengan keinginan jam 2, setengah 3 atau jam 3 ya. Kemudian kita melaksanakan sholat tahajud atau sholat malam lah ya, kurang lebih 1 atau setengah jam, 1 sampai setengah jam, timbul rasa gembira di dalam hati karena telah menjalankan perintah itu. Sampai sekarang datang ke masjid, sholat subuh berjamaah, ada rasa gembira di dalam hati kita, itulah yang disebut dengan bastu.
Dikasih kesehatan, senang, gembira, bersukacita, bastu. Ya. Istri sangat hormat, istri sangat penyayang, anak-anak juga sangat hormat, sangat penyayang pada kita, tetangga kita juga, ya, perhatian sama kita, ya, itu namanya bastu. Nah, ada lagi lawan daripada bastu adalah qabdu. Nah, qabdu itu lawan dari tadi. Ya, definisinya hazanun, ada kesedihan, ada kenelangsaan gitu ya, longso, ya, yang datang ke dalam hati disebabkan luputnya apa yang diinginkan, tidak tercapai cita-cita, ya, nah, itu disebut qabdu. Misal tadi lawannya, kita berusaha untuk mencapai apa yang diinginkan, bekerja siang malam tidak henti, kadang-kadang nyari tambahan lagi karena ingin A, ingin B, ingin C, ternyata tidak tercapai sesuai target, ada rasa sedih. Atau berinvestasi, ya, dikira apa, dikira akan menguntungkan, ternyata apa, ya, bodong, investasinya rugi puluhan, ratusan juta, bahkan miliaran. Di samping itu bermasalah dengan pihak yang berwajib juga, itu sedang diqabdu, sedang qabdu. Tidak hanya itu saja, sakit datang, ya, kan ada masalah dengan tadi hati, ya, tidak tenang, tidak nyaman, fisik pun sakit, datang ke dokter harus dirawat, jantungnya ada masalah, seminggu 2 minggu, uang semakin menipis, aduh, itu qabdu. Tidak punya pekerjaan, istri sudah berkurang kasih sayangnya, anak lagi sama, kurang hormat kepada kita. Karena apa? Karena tidak dimanjakan dengan seperti kemarin, itu sudah muncul qabdu. Ya, tetangga lagi sama, ya, bersikap acuh buruk kepada kita, yang tidak baik jadi tidak baik, ya, terus datang bertubi-tubi, masalah demi masalah, itu sedang berada pada posisi qabdu. Nah, para hadirin rahimakumullah, posisi bastu dan qabdu itu harus diyakini adalah merupakan skenario Allah kepada kita. Nah, Allah membastukan kepada kita, kaila yubqiya kamal qabdi. Kadang-kadang Allah memberikan bastu, ya, senang, ya, gembira. Supaya apa? Supaya engkau tidak senantiasa berada dalam qabdu. Sebaliknya, Allah yang mengqabdumu, memposisikan kamu sebaliknya daripada tadi, supaya terus-terusan tidak ada dalam bastu. Ya, jadi silih bergantinya qabdu dan bastu ini adalah skenario Allah, supaya apa? Supaya engkau tidak berada pada posisi yang satu tadi. Satu itu. Dan akhirnya wa akhrajaka anhuma, Allah keluarkan kamu dari keduanya. Tidak ada bastu, tidak ada qabdu, hingga posisi hatimu hanya dengan Allah. Ya. Nah, hadirin rahimakumullah, bagaimana posisi hati kita ketika diberikan qabdu dan bastu? Karena ini merupakan satu hal yang diskenario oleh Allah, maka saat datang bastu, saat datang qabdu, harus senantiasa menjaga adab etika. Ini tasawuf itu mengajarkan kepada kita adab ketika diberi bastu, adab diberi qabdu. Semua pasti mengalami ini, qabdu bastu. Pasti hidup ini seperti itu, Pak. Ya, seperti awan berpindah-pindah di atas kita.
saya juga senantiasa berada pada qabdu dan bastu Allah. Ya, tiap menit, bisa jadi tiap hari, nggak tiap hari, tiap minggu, sebulan sekali, tahun sekali, atau bisa jadi qabdu dan bastu itu berganti, silih berganti kepada kita tiap menit, ganti lagi terus saja begitu. Ada saja qabdu dan bastu itu ada di rumah, di luar, ya, di kantor, ya, itu. Nah, ketika kita diberikan qabdu dan bastu, saya sampaikan lagi, kita harus menjaga adab. Apa adabnya? Pertama, adab qabdu. Ketika kita diberi qabdu oleh Allah, sesuatu suasana yang tidak mengenakan, tidak menyenangkan, ya, resah gelisah, ya, karena berbagai hal terjadi pada kita. Nah, di sini adab yang pertama, at-tumaninatu wal waqar was-sukunu tahta majaril aqdar. Kita diperintahkan untuk tenang, diperintahkan untuk tenang karena kita sedang berjalan di atas takdir Allah, ya. Terus gimana? Warruju ilal wahidil qahar, kembalikan kepada Allah, ya. Kenapa? Karena tadi qabdu dan bastu itu seperti siang dan malam, gak selamanya kan siang terus, gak selama malam terus. Kita mengalami hari ini, memasuki beberapa menit yang lalu, ketika jam 4.35 kumandang adzan subuh, kita sudah mulai start masuk ke dalam suasana siang, dan akan berakhir nanti jam 17:44. 17:44 akan berganti datang waktu malam sampai dengan jam 4:34, dan selalu begitu. Nah, itu takdir Allah. Sama dengan senang susah kita juga seperti perjalanan siang dan malam, ya. Nah, kalau diumpamakan qabdu itu bagikan malam, ya, kalau bastu bagikan siang. Bagaimana kalau suasana malam itu? Kalau suasana malam kita biasa gunakan istirahat, ya kan, bercengkrama dengan keluarga itu, dan kesananya kadang-kadang ya berhubungan dengan istri. Itu suasana rata-rata sama malam kan. Jadi kalau bastu diumpamakan seperti itu, juga seperti malam, qabdu diumpamakan seperti malam, gelap, dan gelap itu adalah sakinah. Allah sendiri berfirman bahwasanya Allah menjadikan siang itu untuk istirahat, untuk ketenangan. Begitu juga menghadapi qabdu itu dengan tenang. Kenapa? Karena tidak selamanya akan selalu ada qabdu itu, akan diganti sebentar lagi dengan bastu, yaitu dengan malam diganti dengan siang. Allah berfirman, yulijul laila fin nahar wa yulijul nahara fil lail. Dia akan memasukkan malam di waktu siang, wa yulijul nahara fil lail, dan dia pun akan memasukkan waktu siang di waktu malam. Artinya kalau dianalogikan, Allah memasukkan qabdu ke dalam bastu, nanti juga Allah akan masukkan bastu ke dalam qabdu. Nah, hadirin rahimakumullah, jadi oleh karena itulah, maka ketika kita tenang menghadapi takdir Allah, apa yang terjadi pada diri kita, nah itulah adab yang harus dijalankan ketika qabdu. Saya teringat dengan lagunya Ahmad Dhani, mungkin saya pernah sampaikan, yang diciptakan oleh Ahmad Dhani, kemudian dilakukan oleh Ence. Boleh saya dengarkan Pak ya, tapi nggak pakai lagu. Hadapi dengan senyuman, apa yang terjadi biar terjadi. Hadapi dengan tenang jiwa,
semua kan baik-baik saja, kan? Bila ketetapan Tuhan sudah ditetapkan, tetaplah sudah. Tak ada yang bisa merubah dan takkan bisa berubah. Itu lagu Dewa, ya. Dan banyak lagu Dewa Ahmad Dhani itu kalau ditelah secara sufistik banyak nada-nada sufi, nada-nada tasawuf, bahkan boleh katakanlah nada yang dikutip dari hikam, ya. Coba aja dikutip dari hikam kemudian ke sana, ya pastilah ada Qur'annya, ada hadisnya, ya benar nggak? Hadapi dengan tenang jiwa, semua akan baik-baik saja, ya. Semua yang baik tidak akan dan takkan berubah, gitu aja terus, ya. Nah, kemudian di samping itu kita menerima, ya, tenang menghadapi takdir tersebut, berarti di sana dianjurkan untuk sabar. Sabar terhadap apa? Sesuatu hal yang tidak mengenakan tadi. Pada saat kita di qabdu, ya, menghadapi istri seperti ini, menghadapi anak seperti ini, menghadapi tetangga seperti ini, ya. Sabar karena tidak akan lama malam itu akan berganti dengan siang. Nah, kemudian, ya, begitu juga ketika kita diberi bastu oleh Allah, hendaklah kita menjaga adab saat diberi bastu. Kenapa? Karena ketika diberi bastu juga ini harus hati-hati. Tadi bastu identik dengan senang, misalnya punya harta yang berlimpah, hati-hati, ya. Jangan sampai dengan harta yang berlimpah itu menjadikan kita melampaui batas dalam menggunakan harta tersebut, tidak menjalankan apa yang diwajibkan oleh Allah kepada kita. 2,5%, ya, jangan diabaikan. Setiap hari, kalau ada setiap minggu, setiap bulan, setiap tahunnya ada jatah yang dikeluarkan untuk mustahiknya. Ini ada bukti bastu. Yang kedua, hati-hati ketika kita sudah menjalankan kewajiban, misalnya tadi dengan harta tersebut dipakai 2,5% kita keluarkan, ya. Yang tentunya di situ ada berapa? 97,5%. Hati-hati jangan sampai menggunakannya, ya, at-tughyan, melampaui batas apa yang diperbolehkan, ya. Yang diperbolehkan gimana? Ya kita lihat, sampai-sampai saking kebanyakan uang, misal cincin pun terbuat dari emas. Wah, misalnya ini batunya bagus nih, batunya pirus, oh batunya ini giok, harganya mahal, batunya permata berapa? 100 juta. Masa batangnya pakai perak, masa batangnya pakai swasta? Atau nggak pantas dong. Batunya mubah, boleh sebesar apapun dipakai, tapi batangnya hati-hati, tergoda tuh, iyalah bikinlah itu tugian. Masa kacamatanya harga 1 juta, ya, primnya juga 2,5 juta, nggak pantas dong. Mulai itu searching, lihat, oh ada yang mahal puluhan juta, ya, ada yang primnya sampai 20-30 juta, ada yang 50 juta. Kalau begitu ganti dong. Iya ganti dong, punya uang banyak ngapain lagi? Nah, mulai itu diberi bastu oleh Allah, Pak. Godaannya sangat banyak sekali, ya. Di samping itu apalagi kendaraannya, terus rumahnya, sampai tidak kepalang tahu
bikin rumah, ya itunya kubahnya itu yang gaya Eropa, kubahnya itu terbuat dari emas juga. Hati-hati ketika dibastu oleh Allah, berlebihan. Dan juga hati-hati adab ketika dibastu biasanya identiknya biasanya, tapi tidak sama semuanya. Ketika diberi kelebihan dengan harta, dengan tahta, jabatan, ya, ada kesombongan. Jadi alat sombong, jadi alat arogan, jadi alat keangkuhan. Ya, makanya di sini disebutkan fa innan nafsa iza parihat batarat wa khaffat wa nasatat rubbama tantiku bi kalamatin la taliku biha. Ya, ini kadang-kadang ketika diberi basu itu begitu, gembira melebihi batas. Coba aja, mungkin Bapak menyaksikan seseorang dulu, dia ketika diberi kobdu, miskin, hidup sebagai kekurangan, aduh Masya Allah, tawaduknya luar biasa, mau makan bersama, mau makan lesehan, mau makan dengan kita sepiring berdua dan sebagainya. Tapi setelah sekarang menjadi, kan ada gitu istilah, ya, jadi anggota dewan, jadi ketua ini, jadi kepala ini, waduh, ditanya, diundang nggak pernah datang, diajak makan bersama selalu menolak, diajak ini nggak mau, kerjasama nggak mau, bersih Jumat bersih ataupun minggu kebersihan nggak mau. Nah, ini adab bastunya tidak ada. Nah kalau gitu gimana? Nanti bisa jadi dibalikin lagi bastu ke qabdu. Ya, ketika kita menjaga adab, tidak menjaga adab, maka Allah kembalikan. Dan itu banyak firman Allah. Hatta idza farihu bima utu akhadnahum baghtatan wa hum mublisun. Ya, tatkala kami bukakan segala pintu-pintu, patahna alim abwaba kulli syai, segala pintu-pintu dibukakan. Pintu usaha ini sukses, pintu usaha ini sukses, mencari jabatan sukses. Hatta idza farihu bima utu. Nah, ketika mereka itu sudah diberikan segala pintu-pintu terbuka kesuksesan, namun mereka melampaui batas, kata Allah, akhadnahum baghtatan, kami ambil secara tiba-tiba. Kena tipu, kena masalah dengan KPK, bermasalah dengan kesehatan, keluarga, istri berantakan, wahum mublisun, kalau tidak tahan bisa jadi mublis, putus asa, kemudian bunuh diri dan lain sebagainya, karena tidak bisa menjaga adab ketika diberi bastu oleh Allah. Ya, nah makanya para hadirin rahimakumullah, orang-orang yang mengenal kepada Allah beda sikapnya. Ini diantaranya al-arifuna idza busitu ahwapu minhum idza kubidu. Orang arif, orang yang sudah mengenal kepada Allah, ya, mereka itu apabila diberi bastu, diberi keluasaan, diberi kelapangan seperti tadi, rezeki, kesehatan, ya, mereka lebih takut daripada dikasih qabdu. Mereka lebih takut dikasih bastu daripada dikasih qabdu. Kenapa? Ya, karena wala yaqifu ala hududil adab fil basti ila qaul, sebab rata-rata, ya, rata-rata hanya sedikit orang menjaga adab ketika diberi bastu. Ya kan? Hanya sedikit. Qalilun. Seperti tadi, dikasih A, mulai nih beli anu, terus dikasih kekayaan 1 2 3, ya, godaannya kan luar biasa Pak. Ya, kecenderungannya untuk apa? Untuk menyimpang itu, ya, sudah menjadi watak. Kalla innal insana la yatgha ar-ra'ahu stagna. Kalla innal insana la yatgha. Nah, ini manusia itu la yatgha, akan cenderung tugian. Tugian itu apa? Zolim, ya, dengan berbagai macam fasilitas maksiat. Ar-ra'ahu stagna, ketika dia sudah merasa punya kelebihan, kecukupan.
Makanya para arif bila orang yang menang pada Allah sangat takut ketika dikasih bastu, ya, karena tidak bisa dikhawatirkan menjaga adab. Ya contohlah, mungkin sudah saya sampaikan. Kalau orang berkecukupan, ya, dengan orang yang pas-pasan untuk makan, coba ajak untuk apa? Untuk judi. Aduh Pak, untuk mabok, aduh, untuk makan aja saya susah. Tapi yang punya kelebihan, wah ini ada bisa beli minuman keras, ya, itu. Yang punya kelebihan, ada yang godain perempuan, ya, bayar sekian, mau dia karena punya uang. Tapi kalau tidak ada, boro-boro. Kecenderungan untuk maksiat itu bukan tidak ada, minim, karena tidak punya potensi. Contoh lagi sekarang, kalau kita sakit atau lihat orang sakit dirawat di rumah sakit, ya, dengan selang infus, dengan selang oksigen, jantung, semua alat-alat ada di badannya. Dulu waktu sehat dia, masya Allah, pemabuk berat, ya, pecandu minuman keras, narkoba juga pernah ngalamin, ya, main perempuan dan lain sebagainya. Tapi ketika dia sedang terbaring seperti itu di ruang ICU, ada nggak keinginan untuk berbuat maksiat atau berbuat maksiat? Nggak ada kan Pak? Karena yang dipikirkan oleh dia apa? Fisik, nyawa. Nah itulah orang ketika dikasih qabdu oleh Allah. Beda dengan ketika sehat, wah sehat kesana kemari, pengen ini pengen itu. Kalau tidak ada hidayah taufik dari Allah, ya kecenderungannya kepada penyimpangan. Makanya orang yang mengenal pada Allah lebih baik dikasih qabdu daripada bastu. Dan kita menyaksikan para nabi kita, Nabi Muhammad SAW itu seringnya bahkan hampir tiap hari diberi qabdu oleh Allah, ya, dikasih qabdu oleh Allah. Dalam satu riwayat hadis, Nabi tidak pernah 3 hari berturut-turut perutnya terisi makanan. 2 hari, 1 hari, sekarang 1 hari terisi, 1 hari terisi, 2 terisi, 3-nya besok. Aisyah yang meriwayatkan Pak, hadis Bukhari. Kemudian juga pernah Aisyah ketika kedatangan ponakannya, wahai Aisyah, kok nggak kelihatan debu bekas pembakaran? Apa kata Aisyah? Mundu salas sahar, sejak 3 bulan kami tidak pernah menyalakan api untuk membakar kayu bakar yang digunakan untuk memasak, karena tidak ada yang dimasak. Qabdu. Sampai ketika meninggal, Nabi meninggalkan apa? Baju besi, itu pun masih digadaikan di siapa? Orang Yahudi, ya. Belum lagi Nabi Ayubnya, belum Nabi Yakubnya yang dikasih bastu, ya boleh katakanlah Nabi Yusuf jadi raja, itu pun dia dikasih qabdu dulu, dimasukkan ke dalam sumur, ya kan, dijadikan budak belian, dipenjara 13 tahun. Bastunya cuma sebentar dibandingkan dengan qabdunya. Bapaknya Nabi Yakub, matanya sampai tidak bisa melihat. Nabi Ayub dikasih ini. Nabi Musa harus bertarung dengan apa? Dengan Fir'aun, ya. Itu rata-rata mereka itu berada dalam posisi qabdu. Nabi Isa juga sama, Nabi termiskin konon katanya. Bajunya itu cuma 1 yang dipakai dan 1 yang sedang dikeringkan, ya. Mereka dikasih qabdu daripada bastu. Jadi bastu itu adalah harus hanya sedikit orang yang beradab, makanya lebih senang dikasihkan qabdu. Para hadirin rahimakumullah, itulah jadi sikap yang harus kita jalani ketika Allah memberikan qabdu dan bastu kepada kita. Al bastu tarsul nafsu minhu haddaha bil farhi wal qabdu la hadur nafsi. Mudah-mudahan memberikan pencerahan tentang bastu tadi. Terakhir barangkali al bastu ta'khudun nafsu minhu haddaha. Bastu itu kecenderungannya, ya, membuat si nafsu itu tambah gemuk lah,
Iya, tambah senang dia. Sementara wal qabdu la hadri nafsi, kalau dikasih qabdu, nafsu itu tidak punya jatah. Sakit nih si ini nih, coba kalau sehat kemarin, wah kalau sehat mah enak tuh, dipakai ajak ini ke karaoke ini mau, ajak dengan main ke perempuan ini mau, ajak ini mau. Tapi ketika udah aku nggak bisa nih, sebab dia sakit nih, ya kan? Nah itulah, kalau lagi bastu, nafsu punya celah, punya apa? Punya tempat untuk mengajak. Ya, sementara ketika dikasih qabdu, si nafsu ya tidak bisa berdaya dengan kepakiran, dengan sakit, dengan keterpurukan. Ya. Nah, justru ketika qabdu itu ada kecenderungan orang untuk mendekat kepada Allah. Ya Rob, nangis, berikanlah kepadaku. Ya Rob, terus, ya Rob, terus manggil Allahumma, ya Rabbi, ya Ilahi. Nah, kata Allah, baru nih kau panggil aku ketika diberi qabdu. Ketika bastu kemana? Ya, insaf ya sekarang. Nah, ada kalimat insaf ketika sudah di qabdu, sudah tidak berdaya. Maaf, duduk sudah di kursi roda. Ya, itu makan pun sudah cuma disuapin, tangan sudah bergetar, telinga sudah baru mana tasbih, ya, pegang tasbih, astagfirullah, itu di qabdu tuh. Ketika bastu kan tidak, ketika qabdu baru, ya kan? Nah itulah makanya bastu dan qabdu sekali lagi silih berganti datang kepada kita. Namun sikap kita terhadap qabdu dan bastu tadi adabnya sudah disampaikan. Mudah-mudahan kita bisa menjalani kehidupan qabdu dan bastu dengan adab, sehingga dua-duanya tetap menjadi media untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian barangkali yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas kekurangannya. Wallahu muwaffiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Jamaah rahmatullah. Demikianlah apa yang disampaikan oleh guru kita, ilmunya mudah-mudahan menambah pengetahuan kita, menambah ketaatan kita pada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah rahmatullah, mungkin dari pemaparan tadi ada yang mau ditanyakan kepada Kiai, maka Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin Pak Ustadz namanya Pak Kiai. Tadi yang Pak Kiai sampaikan tentang qablu dan bastu. Nah, ketika kita mendapatkan qablu dan bastu, menurut tadi dalam kitab Al-Hikam ya Pak, apakah ini ada amalan-amalan yang khusus yang harus kita lakukan Pak untuk menerima bastu dan qablu tadi? Itu saja Pak Kiai, terima kasih. Wabillahi hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, untuk apa? Tadi ketika kita diberi bastu oleh Allah, sudah sampaikan amalannya itu syukuri. Itu ketika bastu. Jadi misal ya tadi kita kan diberikan bastu oleh Allah, keluarkan 2,5% kalau harta. Ketika diberikan jabatan jangan sombong kepada siapa. Kita jadi senior jangan sombong kepada junior gitu ya. Itu ada amalannya. Di samping amalan fisik, itu batin juga jangan lupa untuk berdoa. Allahumma inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Ya. Itu salah satu doa dari Nabi. Kemudian juga ada di Quran, Rabbi auji'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an amala salihan tardah. Ya. Nah, terus amalan ketika qabdu tadi sudah diantaranya adalah sabar, ya. Kemudian di samping itu juga kita minta kepada Allah agar qabdu itu tidak selalu ada dalam kita. Kembalikan lagi kepada bastu. Nanti dibastu lagi, begitu lagi episodenya. Jadi bukan berarti ketika kita qabdu menyerah, udahlah
Nah, ada doa juga, mungkin Bapak pernah mendengar, baca Allah makshib anna washrib anna wadfa'anal bala wal waba wal mihana wal fitana wasyadaida, ya, wal faqro. Ada lagi doa dari Nabi, Allahumma inni as'alukal huda wa tuqa wal afa wal ghina. Terus ya, di samping berusaha ya, kemudian kita juga ada permintaan kepada Allah saat dikasih qobdu dan bastu. Ya, ada bastu minta ini, ada qobdu minta ini, ada bastu minta ini, qobdu ini, terus saja. Ya, gitu Pak, kurang lebih. Mungkin ada lagi yang ditanyakan. Ada yang tanyakan? Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustaz, tadi disampaikan jangan takut dengan kesenangan, kemudian juga jangan takut dengan ketidaksenangan, karena sudah dikatakan dalam Al-Quran, tulijul laila fin nahari wa tulijul nahara fil laili wa tukhrijul hayya minal mayyiti. Allah juga gitu, wa tukhrijul mayyita minal hayyi. Ya, belakangan wa tarjuku man tasya. Jadi kita akan mendapatkan rezeki dari manapun. Nah, pertanyaan saya, Ustadz, kalau ini di dalam hadis itu ada dijelaskan nanti suatu saat akan terjadi kiamat, itu orang bermegah-megahan dengan masjid. Ini mohon dijelaskan kaitannya dengan tadi, jangan Ya. itu. Terima kasih Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada sabda Nabi, sayati ala ummati mal Qur'an ila ismuh, mal Islam ila ismuh, tidaklah Islam hanya namanya saja. Jadi istilahnya boleh katakanlah casing itu. Wala minal Qur'ani illa, tidaklah Quran kecuali hanya lembaran saja. Jadi jarang dibaca, ya, di islami maknanya, ditapakuri, apalagi tapakuri ya. Kalaupun dibaca, ya dibaca saja, bahkan dihafal, tapi maknanya tidak tahu, apalagi sampai memahami kandungan intisari daripada ayat per ayat tersebut. Wala minal Qur'ani ila rasmuhu, tulisannya wala minal Islam ila ismu masajiduhum amiratun. Nah, ini masjidnya nanti akan megah, tapi wahiya kharrabun minal huda, tapi sayang masjid itu kosong dari petunjuk, kosong dari petunjuk, ya. Kharrabun minal huda, tidak ada kegiatan, ya, sholat berjamaah, tidak ada kegiatan taklim, tidak ada kegiatan yang sifatnya Islamnya, yaitu bisa jadi sosial dan sebagainya, tidak ada. Karena ada, coba lihat, mungkin punten ya, itu kalau kita lewat masjid, lewat pantai tuh megah-megah itu masjid itu, bagus-bagus tuh, ya. Sebelum ada jalan tol, saya kalau ke Jawa Timur, Jawa Tengah itu ya, mampir sholat subuh, cuma ada 3-4 orang, masjidnya besar pinggir jalan Pak, ya. Dan juga sama saya itu masjid itu makmur kayak karena ada santri aja. Al-Musli itu jemaahnya ada 5 orang setiap hari, setiap subuh itu 5 orang, Mang Adi, Mang Anu, mau nggak ada. Itu sama, ini sama, wahiyah kharrabun minal huda, ya. Dan itu akan terus berlomba-lomba bangga dengan masjid yang apa sekian miliar, tapi wahiyah kharrabun minal huda, akan disaksikan itu kosong dari petunjuk, malah digembok, dibukanya saat akan sholat itu. Jadi yang itikaf juga nggak ada itu, ya.
Nah, mudah-mudahan ini tidak terjadi pada kita. Dan sekarang ada lagi viral tuh di mana ya? Masjid itu kalau Jogokarian udah memang udah tenar ya. Jogokarian di Jogja itu yang dijadikan sering orang studi banding ke sana. Nanti masjid ada tuh masjid studi banding ke sana. Ya. Nah, terus ada lagi sekarang yang viral, saya lupa lagi di daerah. Masjidnya kecil tapi malah di situ sempat disediakan kasur gitu ya. Ada nggak Bapak pernah lihat nggak tuh? Karena lagi ramai tuh, saya lupa ininya. Ada semacam mattressnya, terus ada kopi, ada apa disediakan. Jadi banyak orang datang ke situ, bukan yang datang muslim saja tapi nonis juga datang sih numpang tidur di mana gitu. Malah disediakan lah sebagainya lah. Itu lagi viral terus. Ada di medsos, cuma alamatnya udah 2 kali saya lihat, tapi ini belum ini masih kecil Pak, kecil tapi ramai itu, ramai banget. Nah itu Pak ya, jadi amiratun ditambah oleh Nabi wahya kharabun minal huda, kosong dari petunjuk. Makanya sering katakan bahwa membangun masjid itu gampang, masjid itu pasti akan selesai. Ya makanya ketika Bung Karno ditanya, kenapa Bung Anda membangun dulu Monas, kenapa tidak membangun dulu Istiqlal, masjid besar? Ya, jawaban Bung Karno, kalau ini kalau masjid itu akan selesai karena umat Islam Indonesia itu peduli nanti juga, bener aja. Ya, tapi kalau Monas kan harus menggunakan uang negara, masyarakat nggak mungkin diminta untuk bangun Monas. Tapi kalau diminta untuk bangun masjid, ya Pak ya ada kepedulian. Nah itu Pak. Nah jadi oleh karena itu makanya masjid itu harus diupayakan imaroh secara hisi, imaroh secara maknawi. Secara hisi fisik, penjagaan ada takmir, riayah dan sebagainya dijalankan, juga harus berisi aktivitasnya. Itu barangkali Pak ya. Nah, cukup. Allah. Mungkin dari ibu ada? Baik, kalau ada ya. Ada lagi ya? Alhamdulillah, demikianlah pengajian kita, ta'lim kita pada hari ini. Mudah-mudahan apa yang saya guru kita tentunya bermanfaat buat taat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari sama-sama kita akhiri ta'lim kita pada hari ini, kan sama-sama kita membaca doa kepada majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.